Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, kaifa halukum? Semoga antum semuanya diberikan selalu kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa semoga Allah hilangkan wabah ini dari bumi Allah, sehingga kita bisa beraktivitas ya seperti biasanya, sehingga antum bisa sekolah ya, kembali pada bulan-bulan atau pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan untuk melanjutkan kita tematik ya, tema 1 pembelajaran tematik, tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 manusia dan lingkungan. Coba antum perhatikan halaman 56. Di sini ada dua gambarnya, ayo mengamati. Pertama gambar pertama, gambar yang kedua. Setelah antum amati, silakan dijawab peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas. Yang pertama tadi apa? Orang melakukan ya, mendayung sepeda. Yang kedua, orang mengendarai sepeda motor. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Menurut pendapatmu, menurut pendapat antum semua ya, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ayo, yang sepeda atau menggunakan sepeda motor? Yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar nggak aktivitas kita dipengaruhi oleh organ gerak? Jawabannya benar ya. Contohnya, ketika organ gerak kita salah satu yang kaki tidak berfungsi dengan baik, kaki kita mungkin ada yang keselio atau yang patah atau yang buntung, tentu kita tidak akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Tentu kalau kaki antum keselio tidak akan bisa untuk menendang bola ya. Itu ketika kakinya ada yang patah, mungkin itu tidak akan bisa mendayung sepeda, sehingga aktivitas kita tidak akan berjalan dengan lancar. Sekarang silakan antum lihat halaman 58. Ayo membaca, ini tentang bersepeda. Saya akan memberikan kesimpulannya manfaat bersepeda. Pertama, manfaat bersepeda adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Coba antum perhatikan ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang bersepeda, baik itu menggunakan sepeda yang kecil ataupun sepeda besar ya. Dapat mengencangkan otot-otot tubuh, terutama otot bagian kaki. Yang kedua, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Makanya bagi antum yang rumah dekat ya, dekat dari sekolah, ketika sudah mulai sekolah, minta izin sama uminya, daripada diantar pakai mobil atau pakai motor, lebih baik menggunakan sepeda jika diizinkan sama orang tuanya. Yang ketiga, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori di dalam tubuh. Ini bagi antum yang sudah merasa gemuknya agak berlebihan, bisa rajin-rajin bersepeda sehingga membakar kalori ya. Yang keempat ya, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Diabetes ini adalah ya penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar gula di dalam darah ya. Kalau biasanya kalau bahasa umum biasanya disebut dengan penyakit gula ya. Biasanya kalau diabetes ini ada dua, ada diabetes kering, ada diabetes basah ya. Kalau penyakit diabetes ini biasanya atau penyakit gula biasanya lukanya sulit untuk sembuh. Selanjutnya yang kelima, manfaat bersepeda adalah mengurangi stres. Ini bagi antum mungkin yang di rumah terus, ketika sore-sore boleh izin sama orangnya untuk bersepeda untuk mengurangi stres ya. Tentu jangan jauh-jauh bersepeda ya, nanti kasihan orang tuanya kehilangan. Setelah tadi antum membaca materi, ayo membaca dengan bersepeda ya. Nah, ini kembali ya menentukan ide pokok ya pada masing-masing paragraf. Ini sudah dicontohkan pada paragraf pertama. Ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ayo, ini terdapat di mana? Di awal paragraf kah? Di tengah atau di akhir? Oke, yang jelas ini di awal paragraf ide pokok. Tak kasih contoh lagi ya. Pada paragraf 1, 2, 3, 4 saya kasih pada paragraf yang keempat ya. Ide pokoknya ayo pada paragraf yang keempat, kira-kira ide pokok yang terdapat di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Silakan tuh baca ya. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda.
Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ternyata pada paragraf 1, 2, 3 yang keempat, ya, ide pokoknya itu terdapat di tengah, ya, di tengah paragraf, ya. Bunyinya, bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Ini buktinya bahwasanya ide pokok tidak selalu di awal paragraf, ada kalanya di awal, ada kalanya di tengah, ada kalanya di akhir. Oke, lihat halaman 61, ya. Ayo menulis. Di sini kamu sudah menentukan ide pokok. Tadi sudah saya jelaskan dua contoh ide pokok. Sekarang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ini contohnya, ide pokoknya, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kita kasih contoh, ya. Saya suka bersepeda karena dengan bersepeda kita dapat mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, pertama, bisa menghilangkan stres, bisa membakar kalori, menyehatkan jantung, dan lain sebagainya. Untuk yang keduanya, aku bersepeda pada sore hari. Silakan antum pikir sendiri, silakan coba sendiri, ya. Tidak usah dikirim, silakan saja untuk dicoba-coba dan dikerjakan di bukunya. Oke, kita lanjutkan, ya, pembelajaran kedua. Kita lanjutkan pembelajaran kedua. Oke, ayo mengamati. Ini ada gambar. Ini gambar orang lagi ngapain? Apa aktivitas yang dilakukan orang? Oke, sekarang kita jawab, ya. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah apa kegiatan? Jelas, gitu ya. Permainan sepak bola, ya. Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Yang otot kaki. Itu otot kaki, ya. Orang menendang bola menggunakan kaki. Enggak ada orang main bola menendang menggunakan tangan, kecuali kiper boleh menangkap menggunakan tangan. Yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana? Ya, tentunya di lapangan. Ya. Yang keempat, apa saja harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Sebelum antum berolahraga biasanya ustadznya suruh ngapain, ya? Biasanya melakukan pola, ya, tidak tegang. Oke. Lanjut halaman 64. Tentu, ya, permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Tentu, ya, antum ketika main bola itu hampir semua, ya, hampir semua organ gerak dalam tubuh kita itu bergerak, ya. Kepala kadang menyundul bola, kadang-kadang pakai, apalagi kalau kaki, ya. Intinya semuanya, ya, organ gerak kita bekerja, ya, bekerja. Makanya ketika orang kaki kesleo tidak bisa dapat main bola dengan maksimal. Perhatikan, ya, ayo mengamati. Makanya bagaimana jika antum suka main bola, jaga, ya, organ geraknya, jaga tubuhnya, apalagi kakinya dijaga baik-baik, jangan ada sampai yang kesleo, apalagi kalau ada yang patah. Itu antum sulit dan akan kesulitan untuk main bola seperti biasanya, karena penyembuhan biasanya agak lama. Lihat, ayo mengamati. Di sini ada beberapa bagian, ya. Ini ada gambar gambar apa nih? Organ gerak pada manusia. Yang pertama di tengkorak, ya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, seperti biasa, gerak pasif berupa tulang, dan alat gerak aktif berupa otot, ya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo mengamati. Pertama, tengkorak, tahu kan semua, ya? Coba pegang, mana tengkorak antum? Ya, ini tengkorak pada bagian kepala. Yang kedua,
nerahang bawah ini maksudnya gigi dibuat dekat dagu ya, di dagu. Yang ketiga maksud Ustaz ada tulang leher. Mana tulang leher antum? Coba pegang, benar nggak lehernya ada tulang? Yang keempat tulang selangka. Tulang selangka ini biasanya ini di depan ya, dekat bahu. Lihat gambarnya, ini tulang selangka. Yang di bawah tulang selangka itu ada tulang belikat. Nah, coba lihat, perhatiin gambarnya. Selanjutnya ada tulang dada. Tentu tulang dada ini paling gampang ya, ada sebelah bagian kiri, ada bagian kanan. Yang selanjutnya di bawah tulang dada itu ada tulang belakang. Ini biasanya tulang belakang ini ada tulang punggung ya. Di bawah tulang belakang ada tulang panggul. Nah, tulang panggul ini ya, ya tahu tulang panggul, nampak ada panggul kita dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini tulang pengumpul ya. Anda perhatikan ya, tulang pengumpul dan tulang hasta ya, itu biasanya sering tertukar ya. Kalau tulang hasta itu pada tangan kita ya, pada bagian ya Mbak. Nah, kalau Ustaz bilang tuh pada bagian dalam ya, arah ke perut. Sementara kalau tulang pengumpul itu yang di tengah-tengah ya. Yang selanjutnya di bawah tulang hasta ada tulang telapak ya, tulang telapak tangan maksudnya. Di bawah tulang telapak tangan ada tulang jari tangan. Nah, coba antum cek, pada enggak jari antum ada tulangnya. Di samping tulang jari kanan ada tulang paha, ini tulang paha. Nah, di bawah tulang paha ada tulang tempurung lutut. Nah, ini lutut ya. Di samping kiri tulang tempurung lutut ada tulang kering. Ini ya, tulang kering. Bagian depan di bawah lutut, di bawah tulang kering ada tulang betis pada bagian belakang ya. Terakhir ada tulang pergelangan kaki. Selanjutnya sini ayo berlatih. Ini dipasangkan ya, tinggal dicontoh saja pada halaman 64 antum pasangkan kira tulang lengan atas mana ya, tulang hasta. Boleh antum coba menggunakan pensil ya, boleh di buku dicoret menggunakan pensil, karena ketika kita menggunakan pensil nanti sama adiknya masih bisa dihapus, atau setelah antum cocokkan menggunakan pensil boleh dihapus kembali, karena agar nanti ketika dipakai adik kelas maksud Ustaz, bukunya terlihat bersih kembali. Ini halaman ayo mencoba, ini kita lewatkan saja. Ini praktek untuk membuat organ gerak manusia, ini gak usah kita lewatkan saja. Nah, lanjut halaman halaman 68 ya, ayo berdiskusi. Ini nama tulang lengan, fungsinya nanti beberapa Ustaz sebutkan, nanti yang lainnya silakan antum cari ya di internet ya, tidak usah dikirim, nanti kasihan ya, kebanyakan tugas nanti tidak selesai. Nanti Ustaz bantu beberapa, nanti yang lainnya silakan antum belajar di rumah dengan cara cari di Google. Pertama Ustaz bantu ya, tulang hasta ya. Fungsi tulang hasta itulah membantu ya rotasi tangan, maksudnya rotasi tangan berputar ya, bisa ke kiri. Coba tangan antum gerakkan ke kiri, bisa gerakkan ke kanan, itu maksudnya. Yang kedua tulang atas ya, tulang atas ini untuk menggerakkan badan. Nah, coba ketika tulang atas kita patah, tentu kita tidak akan bisa menggerakkan badan dengan sempurna. Yang ketiga ya, tulang pengumpil ya. Tulang pengumpil itu fungsinya menyusun kerangka lengan bawah, tempat melekatnya otot lengan ya. Sementara tulang pergelangan tangan fungsinya untuk ya, pergelangan tangan ya, untuk menggenggam. Afan, ulang lagi. Tulang pergelangan tangan itu bisa untuk menghubungkan tangan dengan maksudnya Ustaz, untuk menghubungkan tulang telapak tangan dan tulang hasta. Sekarang silakan antum cari sendiri ya, mulai dari tulang telapak tangan fungsinya sampai tulang jari kaki ya. Tidak usah dikirim, silakan antum belajar sendiri. Nanti kalau Ustaz kasih tugas banyak juga yang tidak mengerjakan, nanti kasihan yang tidak mengerjakan, nilainya tidak ada. Silakan antum belajar di rumah sendiri. Ketika ada yang kurang paham, silakan japri Ustaz ya. Kalau tidak mau japri, silakan di telepon atau di SMS. Nah, sekarang coba untuk perhatikan halaman 69. Ayo membaca sini tentang penyandang cacat yang sukses. Sama juga setelah antum baca ini, kita menentukan kembali ide pokok. Saya bantu pada paragraf pertama ya, paragraf pertama. Oke. Nah,
pada paragraf pertama ini ya. Nah, ide pokoknya apa? Kira-kira apa ide pokoknya, di awal kah, di tengah, atau di akhir? Ya, ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ya, insya Allah ini sudah bisa semuanya lah mudah-mudahan ya. Adapun apalagi pada paragraf berapa lagi nih? Ya, silakan antum baca sendiri ya. Ini ada beberapa paragraf, silakan dibaca sendiri, insyaallah antum bisa lah. Saya yakin, percaya antum semuanya bisa. Dan kalaupun tidak bisa, seperti saya bilang tadi, silakan bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau antum malu bertanya, nanti sesat di jalan ya. Sesat kalau nggak bertanya, nanti tidak bisa mengerjakan tugasnya. Karena kemarin pada ulangan subtema 1, setelah saya lihat hasilnya masih banyak yang di bawah ya, 70. Mudah-mudahan yang di bawah 70 nanti belajar lebih giat lagi, bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, halaman 72. Ini ayo berkreasi ya. Ini Ustaz ambil kesimpulannya tentang cover ya, cover atau sampul buku ya. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Coba antum lihat mana covernya. Cover itu ada dua ya. Ada bagian depan, ada pada bagian belakang ya. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi. Contohnya tema 1 kita, bagian depannya covernya perhatikan ada ibu guru menjelaskan kepada anak-anak, dan di papan tulis ada gambar kerangka manusia, ada gambar siput, dan ada juga gambar kelinci. Sementara gambar di belakangnya itu sama ya, berkesinambungan. Oke. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca. Intinya kadang-kadang orang mau beli buku, dilihat dulu covernya. Kalau covernya bagus, biasanya orang tuh langsung mau beli. Karena dia tertarik. Oh, ini bakatnya sepertinya bagus nih. Ada gambar anak-anak, mungkin ada mainan, ada layang-layang dan sebagainya, yang membuat orang tertarik. Ya, untuk itu maka sebuah cover ya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul. Nah, lihat di depan buku kita ada judulnya ya. Judul kita organ gerak hewan dan manusia. Terdapat kalimat penjelasnya ya. Ini ada kalimat penjelasnya, bisa saja ini ya, tema 1. Terdapat nama penulis. Di sini siapa penulisnya? Di sini kepunyaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terdapat identitas penerbit, kan di belakang juga ada ya, ada identitas penerbit. Nah, silakan untuk lihat mungkin halaman dari 208, 209 sampai 210. Di sana ada identitasnya. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Nah, silakan, banyak gambar yang menarik di sini. Ada gambar orang jogging tadi, ada gambar orang bersepeda, ada gambar siput, ada gambar kelinci dan lain sebagainya. Yang keenam, terdapat sinopsis. Sinopsis ini maksud ringkasan. Ini ada contoh di belakangnya ya. Pada cover bagian belakang itu merupakan salah satu sinopsisnya ya, sinopsis maksud Ustaz. Yang ketujuh, terdapat identitas buku. Pada punggung buku ada identitasnya. Ini identitasnya apa? Buku siswa SD atau MI kelas 5 ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu antum ya, walaupun sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oh ya, masih ada lagi ya. Oke, masih ada lagi. Coba saya cek dulu. Oke. Nah, ini salah satu cover. Ini cerdas dan bugar. Nanti perhatikan ada orang yang lagi jogging. Itu merupakan salah satu covernya. Baik ya, sepertinya sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dapat membantu antum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.